Inilah sebenarnya yang dinamakan kebodohan dan juga kemiskinan sejati. Apakah jenengan pernah berpikir dalam menjalankan hidup kalian itu menjalankan karena ikut-ikutan, atau kalian tidak tahu kenapa saya menjalankan ini dan itu? Yuk mulai sekarang pakai ilmu Jowo, ilmu Titem. Rahayu, salam salim kasih semesta Nusantara dan sedulur kebajikan budi. Salam sujud teng sang sumber murbeng dumadi. Channel ini adalah tempat sama-sama belajar kawruh atau pengetahuan yang migunani untuk mengingatkan kita semua pada kebangkitan kesejatian diri. Mbah juga mengucapkan matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Mbah. Mbah harap semua video-video Mbah bisa menjadi pepadang di hidup kalian semua. Pulo Mbah Nur Cahyo lan kulo bukan siapa-siapa. Nduk, Ngger, apakah jenengan pernah berpikir bahwa dalam menjalankan hidup selama ini kalian itu menjalankan karena ikut-ikutan sistem hidup yang sudah diatur sejak dahulu? Atau kalian tidak tahu kenapa saya menjalankan ini dan itu? Atau yang terakhir, kalian tidak pernah sama sekali bertanya tentang hal ini semua? Ya pokoknya hanya menjalankan saja seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Sebenarnya ada satu kesadaran tinggi yang setiap detiknya melihat gerak perilaku panjenengan semua. Hanya panjenengan tidak menyadarinya, yaitu kesejatian panjenengan sendiri yang berasal dari sang sumber murbeng dumadi. Dia seperti dipenjara di kedalaman, tanpa panjenengan sapa, tanpa panjenengan kenali, bahkan tidak diberi ruang untuk didengarkan. Istilahnya benar-benar ora digubris sama sekali. Kalau demikian yang terjadi, maka lahirlah yang namanya ketakutan. Dan dalam ketakutan itu, manusia menjalankan hidupnya semua hanya bersifat pertahanan. Coba tanyakan pada diri sendiri dan cocokkan dengan keadaan secara luas. Apakah kita dalam menjalankan hidup sering bertahan agar tidak jatuh? Bertahan pada egonya, bertahan pada cerita kebohongan yang dibuat, bertahan pada pengakuan diri, bertahan agar tidak terlihat jelek, bertahan agar tidak terlihat bodoh, bertahan agar tidak terlihat miskin, bertahan agar terlihat religius, dan masih banyak lagi. Kalau panjenengan masih seperti ini, berarti panjenengan hidup di dalam kesadaran rendah atau bahkan tidak sadar. Tanpa disadari juga, kita sudah menyumbangkan energi jelek untuk diri sendiri dan sekeliling kita.
Jadi tidak heran yang kita dapat adalah keadaan yang tidak menyenangkan, situasi yang sangat menguras energi sehingga dapat membuat stres dan jatuh sakit. Realitas yang bersama-sama sedang kita hadapi saat ini, salah satu yang mendasar disebabkan karena ini semua, yaitu menjalankan hidup di dalam kesadaran rendah atau bahkan tidak sadar. Hanya berpikir yang penting bertahan untuk diri sendiri apapun caranya, tanpa memikirkan atau merugikan orang lain. Dan yang paling banyak terjadi, sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, situasi, tanpa mengoreksi diri sendiri. Ini akan menjadi lingkaran atau siklus yang akan selalu terjadi dan terjadi lagi. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin berbeda cara seseorang memahami penderitaan, kebebasan, identitas, dan tujuan hidupnya. 4 poin ini yang bisa menjadi tolak ukur apakah selama ini kita hidup dalam tingkat kesadaran rendah atau bahkan tidak sadar. Dan apabila kita mulai mengalami tingkat kesadaran 1 tahap lebih, maka ada satu hal yang hilang, yaitu kemampuan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi maupun keadaan. Karena manusia itu sudah dapat melihat bahwa realitas yang sedang dialaminya adalah pantulan dari kondisi di dalam dirinya. Kesadaran berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh orang yang bersangkutan, bukan karena latar belakang dari pendidikan, status sosial, ataupun dari rajinnya seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ada pertanyaan mendasar, apakah kita termasuk golongan orang yang sadar atau tidak? Pertanyaannya adalah, apakah yang mengendalikan pikiran kita selama ini? Ketakutankah atau kebijaksanaan? Ketakutan di sini maksudnya kita selalu menanggapi situasi atau keadaan dengan reaksi otomatis yang penuh emosi, bukan respon yang baik, apalagi dengan kebijaksanaan yang tenang, penuh kesadaran. Hal ini dapat mencerminkan sadar atau tidak sadarnya seseorang. Dalam berbagai macam tradisi esoterik, manusia dikatakan sebagai tidur spiritual, bukan karena tidak memiliki kecerdasan, melainkan mereka menjalankan hidup secara otomatis atau hanya sekedar ikut-ikutan dengan ritme yang sudah ada. Mereka hidup menurut pola yang sudah diwariskan, tanpa mempertanyakan apakah ini benar-benar pola yang bermanfaat untuk kemajuan perkembangan pribadinya secara lahir maupun spiritual. Coba kita sama-sama melihat, mengamati pola-pola realitasnya dan juga tanda alamnya. Seperti filosofi Jawa, yaitu ilmu Tipen. Banyak manusia zaman sekarang apabila bereaksi otomatis dengan penuh emosi kemarahan, mereka rata-rata tidak pernah belajar memahami dari mana sumber asal kemarahannya. Selain itu, pada saat mereka mengejar suatu keinginannya, mereka hanya sekedar mengejar tanpa memahami dari mana sumber alasan terdalam di baliknya. Pikiran yang selama panjenengan pakai dalam hidup
bukanlah diri panjenengan. Emosi yang terdalam panjenengan yang selama ini menjadi identitas panjenengan bukanlah diri panjenengan. Bahkan semua panca indera yang panjenengan pakai dan sering mengatakan salah melihat, salah mendengar, salah ucap, salah berpikir, bukan identitas diri panjenengan. Padahal panjenengan sendiri tahu dengan pasti bahwa terkadang salah dengar, salah lihat atau lupa hanya dipakai sekedar sebagai alasan saja. Kalau itu benar demikian adanya, jadi ada bagian di diri panjenengan yang mengetahui kalau panjenengan sedang tidak jujur. Siapa yang nyekseni atau menyaksikan itu semua? Hampir seluruh hidup manusia dihabiskan untuk menjalankan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tujuan hidupnya. Kita sibuk memperbaiki diri menjadi versi terbaik dari diri kita tanpa mengenal diri sendiri. Sehingga yang terjadi, perubahan tidak kunjung datang. Bahkan yang terjadi adalah pola lama yang terulang kembali. Coba renungkan apa yang barusan Mbah sampaikan. Tarik nafas mendalam dan hembuskan. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kita selama ini jujur dengan pikiran kita sendiri? Kejujuran adalah gerbang awal dari kesadaran. Gerbang awal mengenali penyaksi yang ada di dalam diri kita, yang selama ini tidak kita hiraukan. Dengan mengenali penyaksi di dalam diri kita, ketakutan mulai kehilangan cengkramannya. Penderitaan tidak akan langsung lenyap, tapi hubungan kita dengan penderitaan akan berubah sepenuhnya. Kita juga tidak langsung tahu tujuan hidup kita, tapi kita lebih bisa mengendalikan kemana kaki kita akan melangkah. Hubungan kejujuran yang mendalam dengan penyaksi akan menjadi lebih seimbang, dan ini akan tercermin di setiap langkah hidup kita. Meski dunia di luar tetap bergerak dan ramai seperti biasanya, namun ada suatu ruang sunyi yang baru lahir dari sebuah kejujuran diri. Dari sinilah proses perkembangan diri baru bisa berjalan, baik secara lahiriah maupun secara spiritual. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya, atau bahkan jauh lebih dalam, manusia yang tidak bisa mengenal kesejatian dirinya, mereka adalah manusia yang menjalankan hidupnya hanya sekedar ikut-ikutan. Manusia yang tidak punya prinsip hidup, manusia yang tidak tahu tujuan hidupnya, tidak bisa memandang suatu penderitaan sebagai kunci keseimbangan atas apa yang sudah diperbuat. Dengan kata lain, manusia itu hidup dalam ketidaksadaran atau hidup dengan kesadaran yang sangat rendah. Inilah sebenarnya yang dinamakan kebodohan dan juga kemiskinan sejati. Yuk mulai sekarang pakai ilmu Jawa, ilmu titem, tipeni diri panjenengan sedaya. Yuk podo tangi gumregah. Mbah pamit rumiyin nggih. Hengges tuluhur
hati.